Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahid Andrias. Di sini saya akan mencoba membuat tutorial tentang bagaimana membuat bahan ajar yang menarik, yaitu menggunakan media PowerPoint. Nah, di sini saya akan mentutorialkan bagaimana caranya kita bisa membuat bahan ajar itu yang menarik ya, yang beda dari sebelumnya di aplikasi PowerPoint ya. Nah, coba kita akan langsung menuju ke tahap demi tahapnya, Bapak Ibu ya. Baik, di sini saya akan coba menampilkan PowerPoint yang sudah saya buat ya. Nah, kurang lebih seperti ini nanti kita akan membuat, Bapak Ibu. Nah, ini saya coba slideshow. Nah, pada pembuatan PowerPoint pada umumnya kita kan hanya menggunakan PowerPoint yang biasa saja, Bapak Ibu ya. Tidak ada di sini seperti ini. Ada menu-menu yang di atas ini, Bapak Ibu. Ada menu next, home, previous kembali. Nah, di sini ada kotak KD, kotak tujuan dan materi. Nah, tombol semua ini nanti akan berfungsi, Bapak Ibu ya. Ketika kita mengkliknya salah satunya. Nah, di sini karena saya kebetulan guru sekolah dasar, maka saya sering juga menggunakan background animasi, Bapak Ibu ya. Background animasi sehingga anak tadi, siswa kita ya, siswa-siswi kita itu akan lebih tertarik ketika kita tampilkan bahan ajar yang berupa animasi ya, backgroundnya itu. Nah, jadi mereka akan lebih tertarik sehingga minatnya untuk belajar akan lebih tinggi dan semangat ya, sehingga pelajaran akan mudah masuk ke otak mereka karena mereka senang belajarnya. Baik. Nah, di sini ada background ya, jelas kita bikin background ya Bapak Ibu ya, agar lebih menarik. Di sini nanti supaya lebih beda, lebih kreatif lagi, nanti akan kita kasih menu-menunya Bapak Ibu ya. Di sini ada menu previous, kembali, ada home ya, ada next, selanjutnya ada kotak-kotak KD, tujuan, materi. Dan juga ini di sini ada kotak perkenalan. Nah, ini adalah data diri saya Bapak Ibu ya. Nah, ini nama, jenis kelamin, alamat dan unit kerjanya. Nah, baik, di sini di dalam background ini juga ada, di sini saya kasih title ya, di sini ada nama saya Wahid Andrias. Nah, ini ketika kita klik-klik ini nggak bisa dihapus Bapak Ibu ya, nggak bisa nggak bisa diedit. Nah, baik, langkah pertama kita langsung aja Bapak Ibu ya. Langkah pertama kita buka dulu aplikasi PowerPoint-nya. PowerPoint Bapak Ibu yang ada di laptop Bapak Ibu. Nah, di sini saya menggunakan PowerPoint 2010. Nah, langkah pertama kita bikin background-nya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan tadi yang ini. Nah, di sini kita bikin background-nya dulu Bapak Ibu ya. Background-nya nanti akan kita samakan semua. Oke, nah berarti ini tidak diperlukan, kita hapus Bapak Ibu. Kita hapus. Baik. Untuk background Bapak Ibu ya, itu banyak sekali referensi di internet. Jadi Bapak Ibu mau menyesuaikan temanya, misalnya tentang IPA, berarti misalnya backgroundnya tentang lingkungan misalnya ya, atau matematika misalnya nanti tentang bangun-bangun ruang dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu tinggal arahkan aja ke browsernya ya. Nah, jadi tinggal di download aja ya, misalnya animasi pemandangan misal Bapak Ibu ya. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu. Nah, ini sangat disukai anak-anak kita Bapak Ibu ya. Kalau kita tampilkan seperti ini, wah, mata mereka akan tertuju, akan terfokus dengan apa yang kita tampilkan. Nah, itu tujuan kita ya, sehingga siswa tadi itu tertarik untuk mengikuti pembelajaran kita. Nah, kalau sudah tinggal Bapak Ibu download. Karena saya sudah mendownload, maka saya akan langsung mengambil hasilnya ya. Sudah saya download Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada pemandangan, background pemandangan. Oke, ini saya kopikan saja. Baik. Nah, saya pastekan di sini. Nah, kita rapikan, kita tutupi semua bagian, jangan ada yang terlewatkan. Oke, masih ada sedikit, baik, saya rapikan sebentar. Oke, baik. Nah, ketika background ini Bapak Ibu sudah
terisi di PowerPoint kita, sudah rapi. Nah, kita misalnya mau, oh ini adalah hasil karya kita ya, boleh kita buat nama kita di sini atau simbol-simbol apalah yang menurut Bapak Ibu, alamat websitenya misalnya ya boleh. Nah, di sini misalnya saya mau ingin mengasih nama saya ya. Baik, di sini misalnya saya bisa menggunakan save aja ya. Untuk mengeditnya misalnya kita taruh di atas, di bawah. Nah, misalnya kita taruh di bawah aja sini ya. Nah, di sini kita tulis nama kita, nama merah misalnya. Oke, nah di sini save-nya kita bisa save file-nya kita bisa hilangi, no fill ya. Nah, masih ada outline-nya, kita buang saja. Nah, jadi di situ sudah ada nama kita. Nah, ketika ini sudah kita buat, nah, kita ubah ke format JPG Bapak Ibu ya, agar tidak bisa diedit. Nah, oke. Gampang caranya. Tinggal kita klik file, save as. Nah, habis itu kita ke save as type ya. Save as tipenya kita pilih PNG. Nah, PNG aja Bapak Ibu ya, PNG. Nah, kita kasih untuk presentasi gitu ya, presentasi A misal, presentasi A kita simpan di picture, misalnya di picture. Nah, kita klik save, pilih current slide only ya. Nah, oke, ini kita keluarkan. Setelah ini sudah berhasil kita buat backgroundnya, berarti langkah selanjutnya tinggal kita buat menu-menunya. Nah, ini nggak kita perlukan, kita buang aja, hapus saja ya, delete pada keyboard. Nah, kita copy tadi presentasi A, klik kanan, copy, lalu kita pastekan. Nah, sudah. Di sini sudah oke Bapak Ibu ya, sudah tertutup semua dan ada nama kita. Nah, ketika kita mau apakan aja, ini tidak tidak bisa terhapus ya. Untuk lebih enaknya kita duplikat slide, klik kanan, arahkan pada slide yang kita tuju, klik duplikatnya. Nah, maka jadi akan 2 dan seterusnya jika mau nambah ke slide 3 dan seterusnya. Baik, di sini kita akan membuat ininya Bapak Ibu, menu-menu yang di atasnya. Nah, menu-menu yang di atasnya itu Bapak Ibu, untuk mendapatkan menu-menu ini bisa Bapak Ibu googling ya di internet, bisa saja mendownload di internet. Nah, simbol-simbol seperti ini, tanda panah, tanda home. Nah, ini bisa Bapak Ibu download di internet. Nah, di sini misalnya nih nah, di sini ada pilihannya. Nah, tinggal Bapak Ibu cari di sini bentuknya ya. Nah, ini tinggal di download, nanti diklik gambarnya, download apa yang mau dipilih ya, sukanya yang mana. Nah, bisa di situ, karena saya sudah download supaya gampang, jadi saya ngopi yang ada di sini aja Bapak Ibu ya. Nah, ini saya kopikan. Ketika Bapak Ibu sudah membuat background, menu-menunya yang di atas ini sudah dibuat ya, panah ke kiri, ke kanan, menu home, dan kotak KD tujuan materi sudah dibuat. Nah, misalnya Bapak Ibu mau membuat biodata, monggo silahkan ya, itu lebih bagus menurut saya ya. Kita tampilin biodata kita agar anak-anak juga lebih mengenal kita ya, lebih mengenal kita di situ. Nah, coba kita buat. Nah, di sini kalau kita membuat seperti ini juga gampang Bapak Ibu ya. Di sini kita menggunakan fasilitas save as lagi ya. Nah, klik menu insert ya, klik save as, pilih yang seperti itu, berarti yang ini sepertinya. Nah, ini coba kita tes. Iya, benar. Nah, oke, perbesar lagi misalnya. Sorry. Wah, ini tertutup backgroundnya, background awalnya. Nah, gampang, tidak perlu panik, kita buat seperti transparan ya, jadi bisa terlihat juga di belakangnya itu. Tinggal kita arahkan ke save as-nya tadi ya, klik kanan,
format shape. Nah, di sini nanti ada transparansi, tinggal kita mainkan ke kanan dan ke kiri tingkat ke transparannya. Nah, misalnya saya memakai yang segini lah. Oke, kurang lebih ya. Jadi gambar background yang di belakangnya itu tidak tertutup total ya. Nah, tinggal kita tulis klik kanan, edit text, jangan lupa. Supaya saya mempercepat, saya copy yang ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu belum ada ya ditulis ya, tinggal ketik aja di keyboard apa gitu ya. Nah, tulisannya mau diganti warnanya boleh ya, tinggal kita ganti, kita blok dulu pastinya ya, warna kuning, warna merah, biru, ungu. Nah, kita cari yang pas ya warnanya, yang kontras ya, warna putih boleh, warna putih atau warna hitam aja ya, supaya lebih terlihat ya. Oke, biodata sudah. Oh iya, tadi foto. Nah, misalnya Bapak Ibu menyimpannya di file mana, sini misalnya ya, saya menggunakan foto yang merah ini misalnya. Nah, bisa saya tampilkan fotonya di sini juga. Kalau Bapak Ibu mau menampilkan foto, monggo silahkan ya, nggak apa-apa sih. Dan anak-anak juga lebih wah bapaknya ganteng gitu ya, wah ibunya cantik, nah, di foto. Nah gitu ya, di anak-anak lebih senang, wah ini hebat ini guruku ini membuat bahan ajar seperti ini gitu ya. Nah, jadi bahan ajar yang kita buat itu tidak monoton, itu aja ya, jadi anak-anak cepat bosan. Nah, ketika kita sudah bisa menguasai dasarnya membuat PowerPoint yang kreatif, maka kita tinggal membuat yang baru itu akan mudah ya Bapak Ibu ya. Tinggal kita mengkreativitaskannya, kreatif ya. Kita kreatif yang ada pada kita, tinggal kita tingkatkan sehingga kita bisa berinovasi yang baru, membuat bahan ajar yang baru ya. Dengan yang tidak itu aja, sehingga proses pembelajaran akan berjalan secara menyenangkan ya, sehingga anak-anak tadi itu tingkat keaktifannya, keingintahuannya, terus tingkat kesukaannya terhadap materi yang kita sampaikan itu tinggi. Nah, itu sangat mempengaruhi hasil belajarnya nanti ya Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini sudah dibuat Bapak Ibu ya, menu seperti tanda panah kanan ini ya, ke kiri, tombol yang di tengah ini, KD, tujuan, dan materi. Ketika kita slideshow ini masih belum berfungsi Bapak Ibu ya. Nah ketika kita slideshow ini masih belum berfungsi. Nah, maka kita linkkan Bapak Ibu ya. Nah, misalnya di sini saya mengasih nanti di sini misalnya menu KD-nya ya. Nah, seperti ini misalnya. Di sini ada menu KD. Nah, supaya saya tidak tidak membuang-buang waktu Bapak Ibu ya, saya copy yang ini ya. Nah, ini sama juga Bapak Ibu caranya dengan membuat yang ini tadi Bapak Ibu ya. Membuat ini? Biodata. Ini kalau kotak-kotak seperti itu kuncinya di situ, dan juga ketika mentransparansinya tinggal kita klik kanan format shape tadi ya Bapak Ibu ya, tinggal kita klik supaya transparan. Nah, sama. Nah, ingat. Nah, ketika kita ingin mengaktifkan ini, ketika kita klik nanti ke arah ke menu KD-nya di sini, maka cara mudahnya itu kita linkkan agar aktif. Nah, gampang cara melingkannya, tinggal kita klik kanan. Nah, di kotak ini kita klik mana KD, oh ini KD ya. Nah, berarti yang ini kita klik kanan, terus kita ke hyperlink Bapak Ibu, hyperlink. Nah, hyperlink, tunggu sampai muncul. Nanti ada pilihan place in this document yang ini Bapak Ibu. Nah, tinggal kita pilih slide keberapa KD tadi, slide kedua, klik aja. Nah, maka akan muncul slide kedua kan Bapak Ibu. Nah, jadi kita tinggal oke. Nah, maka ketika kita klik nanti nanti akan muncul langsung ke slide kedua. Dan ketika diklik itu bunyi, nah misalnya bunyi seperti koin atau apa ya, nah itu juga bisa Bapak Ibu kita beri bunyi-bunyian. Misalnya kita arahkan dulu ke KD-nya, kotak KD, kita ke menu insert, terus pilih action. Nah, terus ini play sound-nya kita checklist.
Nah, ini noson ini kita pilih tanda panahnya ini nanti banyak pilihannya. Nah, misalnya saya pilih tanda klik, bunyi klik ya nanti, atau yang lain lah ya. Misalnya saya pilih yang crash register misalnya ya. Lalu jangan lupa di oke. Nah, nanti ketika kita klik nanti akan bunyi. Kita tes Bapak Ibu ya. Cara mentesnya memang nggak bisa langsung ke sini ya. Jadi cara mentesnya itu harus di slideshow Bapak Ibu. Kita klik tombol yang ini, slideshow yang di bawah ya. Oke. Nah, coba kita ke menu ini, KD. Nah, langsung ke arah ke KD Bapak Ibu ya. Jadi dia akan mengarah ke KD. Itu masih banyak mungkin ya kekurangan saya dalam membuat video tutorial ini, dan insya Allah saya akan berusaha untuk selalu memperbaikinya sehingga nantinya bisa menghasilkan karya, terutama untuk video ya, membuat video tutorial itu bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Akhir kata, saya Wahid Andrias mohon diri, salah hilapnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.